Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, mari kita memelihara bersama pondok pesantren. Tidak bisa dilupakan jasa pondok pesantren dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sekarang diterpa dua isu yang sangat berat. Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di pondok pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, padahal itu hanya sedikit jumlahnya. Dan yang kedua, diisukan lagi dengan mayat yang bergelimpangan di pondok pesantren. Jangan sampai orang nanti alergi memasukkan anaknya di pondok pesantren. Jangan sampai pihak yang berkeringat ratusan tahun lamanya, sudah lebih 200 tahun umurnya pondok pesantren itu, ya terpaksa ya dikonotasikan sangat negatif, diancam dengan penjara dan sebagainya oleh para kiai-kiai kita yang sudah berkeringat berdarah-darah membangun anak bangsa. Pak Menteri Agama bilang kejahatan seksual di pesantren itu terlalu dibesar-besarkan oleh media. Jumlahnya tidak sebanyak itu katanya. Oke, ada loh Pak, kasus yang harusnya dapat atensi Pak Menak dan jumlahnya memang banyak. Real banyak Pak. Ada pelarangan ibadah jemaat GBI oleh warga Grendeng Tangerang. Ada penghentian paksa pembangunan komplek ibadah ber-IMB oleh Bupati Karanganyar. Ada penutupan paksa rumah doa di Caringin Garut dan pengusiran pendetanya. Ada penyulitan pengurusan IMB Jemaat HKBP Philadelphia. Ada penyegelan rumah doa POUK Tesalonika oleh Pemkab Tangerang. Ada penghentian paksa pembangunan gereja GBKP oleh Pemkot Depok padahal sudah ber-IMB. Perusakan rumah doa di Padang, perusakan tempat retret di Sukabumi. Setiap bulan pasti ada minimal 2 kasus intoleransi, penolakan ibadah minoritas ataupun penolakan rumah ibadah minoritas. Ini situasi nyata, jumlahnya real banyak, saya ada datanya. Kenapa kasus intoleransi sebanyak ini tidak pernah jadi atensi Pak Menak? Apakah menurut Pak Menak umat minoritas itu warga kelas 2 di negeri ini? Sehingga tidak penting buat Pak Menak. Pak Menteri Agama bilang kejahatan seksual di pesantren itu terlalu dibesar-besarkan oleh media. Jumlahnya tidak sebanyak itu katanya. Oke, ada loh Pak, kasus yang harusnya dapat atensi Pak Menak dan jumlahnya memang banyak. Real banyak Pak. Ada pelarangan ibadah jemaat GBI oleh warga Grendeng Tangerang. Ada penghentian paksa pembangunan komplek ibadah ber-IMB oleh Bupati Karanganyar. Ada penutupan paksa rumah doa di Caringin Garut dan pengusiran pendetanya. Ada penyulitan pengurusan IMB Jemaat HKBP Philadelphia. Ada penyegelan rumah doa POUK Tesalonika oleh Pemkab Tangerang. Ada penghentian paksa pembangunan gereja GBKP oleh Pemkot Depok padahal sudah ber-IMB. Perusakan rumah doa di Padang, perusakan tempat retret di Sukabumi. Setiap bulan pasti ada minimal 2 kasus intoleransi, penolakan ibadah minoritas ataupun penolakan rumah ibadah minoritas. Ini situasi nyata, jumlahnya real banyak, saya ada datanya. Kenapa kasus intoleransi sebanyak ini tidak pernah jadi atensi Pak Menak? Apakah menurut Pak Menak umat minoritas itu warga kelas 2 di negeri ini? Sehingga tidak penting buat Pak Menak. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di awal video kita boleh menyaksikan bersama bahwa Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Pak Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa media-media sosial menyampaikan pemberitaan secara berlebihan soal kasus pelecehan sosial yang terjadi di Ponpes ya, atau pondok pesantren yang ada di Indonesia. Ya, artinya kita melihat bahwa sepertinya Pak Nasaruddin Umar ini menyampaikan dan tentu mengharapkan agar media-media sosial ini tidaklah terlalu berlebih-lebihan untuk menyampaikan kasus-kasus yang seperti ini, ya kan? Artinya jangan terlalu diumbar-umbar karena sebenarnya jumlahnya tidak banyak atau hanya sedikit saja. Sedangkan yang diberitakan oleh media-media sosial itu sangatlah berlebihan. Bapak Ibu, saya nggak ngerti ya apakah memang seperti itu, tapi apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya sebenarnya Mas Permadi Arya sudah ada datanya juga ya, bahwa sebenarnya terlalu banyak kejadian-kejadian yang seperti. Tapi itu pun tidaklah jadi masalah. Karena yang paling penting apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa masalah yang sering muncul dan sering terjadi di negara kita akhir-akhir ini adalah di mana minoritas khususnya orang Kristen selalu menjadi korban tindakan ya intoleransi yang dilakukan oleh sekelompok orang, bahkan mereka itu rata-rata berasal dari saudara kita yang beragama Islam.
Ingat, tidak semua Islam. Ini hanya oknum saja, tetapi oknumnya itu tidaklah sedikit, tetapi banyak Bapak Ibu. Ya, tentu saya tidak lagi mengulang ya beberapa kejadian-kejadian yang kita boleh lihat, kita dengarkan, kita saksikan bersama, di mana saudara-saudara kita umat Kristiani ini selalu saja dipersekusi. Ada yang mereka ketika mereka beribadah, lalu orang-orang datang untuk menghentikan ibadah yang mereka lakukan. Ada juga yang kemudian hendak mendirikan bangunan gereja, tetapi mereka tidak diberikan izin atau ditolak oleh warga sekitar karena katanya mereka belum memiliki izin mendirikan bangunan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudari, justru ada yang sudah memiliki IMB, izin mendirikan bangunan gedung gereja, ya, rumah ibadah. Tetapi hasilnya pun tetap saja ya sekelompok orang, warga sekitar yang dimana dekat dengan lokasi pendirian rumah ibadah atau gedung gereja itu, mereka pun melakukan penolakan soal pendirian rumah ibadah tersebut. Nah, dalam hal ini tentu harapan kita bersama kepada Pak Menteri kita bahwa Bapak jangan berdiam diri. Karena tentu Bapak tahu sendiri kan kalau misalnya hal ini dialami oleh mayoritas atau katakan oleh saudara seiman Bapak yang beragama Islam, tentu Bapak tidak akan membiarkan ini. Ya, pasti akan menjadi sebuah pembahasan dan Bapak pasti akan memberikan bagaimana solusi agar hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Tentu hal yang sama juga kami mau serukan kepada Pak Menteri Agama, karena Bapak Nazarudin Umar bukanlah Menteri Agama untuk orang Islam saja, tetapi Bapak adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Artinya bahwa Bapak adalah merupakan menteri ya untuk semua agama yang ada di Indonesia. Jadi sebab itu ketika ada masalah terjadi ya soal agama di Indonesia ini, maka Bapak haruslah turun tangan, ya haruslah memberikan bagaimana tindakan selanjutnya ya agar ketika terjadi yang namanya tindakan-tindakan intoleransi, persekusi yang dialami oleh orang-orang yang beragama yang ada di Indonesia ini ya tidak lagi mengalami hal yang seperti itu. Kalau mereka mengalami masalah, ada orang yang melakukan penolakan terhadap pembangunan gedung gereja, padahal mereka sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan, maka Bapak harus bisa memberikan solusinya. Karena sebenarnya inilah ya yang menjadi pergumulan kita, Pak Menteri Agama ya kan. Sepertinya pemerintah itu kalah ya, kalah oleh ormas-ormas, kalah oleh sekelompok orang atau oknum yang merasa berkuasa di negeri kita ini. Ya, sehingga ya apa yang terjadi ketika adanya pembiaran yang seperti ini, maka mereka pun akan merajalela ya, mereka semakin menjadi-jadi. Sehingga kalau Bapak harus tahu bahwa terakhir di akhir tahun 2025 ini pun masih terjadi juga yang namanya pelarangan ibadah orang Kristen. Bahkan ketika Natal masih ada juga gangguan-gangguan yang seperti itu. Ya kan, kalau mungkin tadinya seperti yang Bapak bilang bahwa kalau media terlalu membesar-besarkan soal kasus pelecehan seksual ya yang terjadi di pondok pesantren, ya nggak apalah itu nggak jadi masalah buat kami, itu juga urusan mereka. Tetapi soal ketika ya minoritas khususnya orang Kristen selalu menjadi korban daripada persekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berasal dari Muslim, maka seharusnya Bapak harus memberikan solusi bagi kami, ya solusi bagi orang Kristen agar tidak terbaca atau tidak dikira orang bahwa minoritas itu adalah warga kelas 2 seperti begitu ya. Jadi itu aja dulu teman-teman, semoga Pak Nazarudin Umar ya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk orang-orang yang beragama yang ada di tanah air kita ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.